Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat malam. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan saya Siti Zakira Tawata Zahra dari PMR Madya MTSN 1 Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan artikel mengenai pengurangan resiko bencana. Kita harus menyadari bahwa negara Indonesia adalah negara yang rawan akan bencana karena negara Indonesia terletak di jalur Ring of Fire dan pertemuan dari 3 lempeng tektonik. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus dapat menghadapi bencana yang datang. Bencana dapat terjadi di mana saja, tapi sebelum itu, apa yang dimaksud dengan bencana? Bencana adalah suatu rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh gejala alam dan ulah manusia yang dapat menimbulkan kerugian material, kerusakan lingkungan, hingga korban jiwa. Waktu bencana dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu slow onset dan sudden onset. Slow onset adalah bencana yang datang secara perlahan-lahan dan dapat diketahui tanda-tandanya, sehingga kita dapat melakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh bencana tersebut. Sedangkan sudden onset adalah bencana yang datang secara tiba-tiba dan tidak dapat diketahui tanda-tandanya, sehingga kita tidak dapat melakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh bencana tersebut. Teman-teman, bencana tidak dapat terjadi begitu saja. Bencana terjadi karena disebabkan oleh beberapa hal, yaitu gejala alam dan ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh gejala alam adalah peristiwa yang terjadi karena alam itu sendiri, seperti gunung meletus, gempa bumi, dan abrasi. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh ulah manusia adalah peristiwa yang terjadi karena campur tangan manusia itu sendiri, seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan. Siklus bencana dikelompokkan menjadi 3, yaitu pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Pra-bencana adalah tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan pada saat sebelum bencana terjadi, seperti kesiapsiagaan, mitigasi, peta rawan bencana, tas siaga bencana, dan peringatan dini. Saat bencana adalah tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan saat bencana sedang terjadi, seperti evakuasi, penyelamatan, pencarian, pertolongan, dan pelayanan medis. Pasca bencana adalah tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan pada saat sesudah bencana terjadi, seperti rekonstruksi, rehabilitasi, pemulihan, dan mitigasi. Jangan salah ya, mitigasi juga terdapat pada pasca bencana, bukan hanya pra bencana. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bencana dapat terjadi di mana saja, termasuk di sekolah. Lalu, apa saja kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko bencana? Sebelum itu, kita harus dapat melakukan pemahaman tugas-tugas tiap-tiap sekolah, seperti kepala sekolah bertugas untuk memberikan arahan dan instruksi kepada seluruh warga sekolah. Guru, satpam, dan anggota PMR bertugas untuk mengarahkan ke seluruh warga sekolah ke tempat titik kumpul aman sementara.
Setelah melakukan pemahaman tugas-tugas tiap pihak sekolah, kita masuk pada tahap advokasi. Advokasi adalah usaha yang dilakukan untuk mendapatkan izin dan dukungan dari pihak sekolah. Setelah mendapatkan izin, kita dapat memasuki tahap diseminasi. Diseminasi adalah tahap penyebaran informasi melalui penyuluhan. Setelah melakukan penyuluhan, dari hasil penyuluhan tersebut kita dapat melakukan evaluasi, yaitu mewawancarai siswa-siswi terhadap penyuluhan yang telah dilakukan. Dan hasil wawancara yang saya dapat adalah mereka mengatakan bahwa penyuluhan tersebut bermanfaat agar mereka lebih siap lagi menghadapi bencana yang akan datang. Sebagai upaya pengurangan risiko bencana, kita selain melakukan kegiatan penyuluhan dapat melakukan upaya-upaya lain untuk mengurangi risiko bencana. Kita bisa ambil contoh bencana banjir. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana banjir adalah melakukan penghijauan dengan menanam pohon di sekolah dan melakukan pembiasaan membuang sampah pada tempatnya. Kesimpulan yang saya dapat sampaikan adalah kita dapat melakukan upaya-upaya mengurangi risiko bencana banjir dengan melakukan penghijauan dan membuang sampah pada tempatnya. Kita, PMR Remadia, berperan sebagai peer support pengurangan risiko bencana di sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Ya, kakaknya. Saya izin menjawab ya. Lempengan Eurasia, lempengan Indo-Pasifik, dan lempengan Indo-Australia dan lempengan Pasifik. Selanjutnya kepada Dewan Juri kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan untuk remaja tangguh dari MTS 1 Banyuwangi. Pertanyaannya sebetulnya simpel, nanti sama untuk remaja tangguh yang lainnya. Pertanyaannya kira-kira sebagai remaja tangguh di sekolahmu, kira-kira apa sih peran kamu untuk upaya pengurangan resiko di sekolahmu itu? Baik, saya izin menjawab. Sebagai PMR di sekolah, peran saya adalah memberi dukungan dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah untuk sosialisasi mengenai pengurangan risiko bencana agar mereka lebih siap menghadapi bencana yang datang. Sudah? Sudah. Oke. Pertanyaan saya, tadi kamu memberikan sebuah pemahaman kepada teman-temannya ya. Pertanyaan saya sedikit. Kamu sebagai PMR, jika pada saat kamu mengingatkan temanmu untuk tidak tadi membuang sampah tidak sembarangan atau hal-hal yang lain yang bersifat mengotori lingkungan untuk tidak sembarangan, tujuannya agar tadi tidak banjir, begitu ya? Iya. Nah, pertanyaan saya, kalau temanmu tidak mau, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan berikutnya? Dah, itu aja.
izin menjawab. Agar teman-teman saya mau melakukan pembiasaan membuang sampah pada tempatnya, saya akan memberikan sosialisasi terlebih dahulu betapa pentingnya membuang sampah pada tempatnya untuk menjauhkan kita dari dampak negatif membuang sampah sembarangan. Setelah itu saya akan memantau dan membujuk mereka agar tetap membuang sampah pada tempatnya. Baik, kepada Dewan Juri dan audiens, apakah jawaban dari peserta nomor urut 01 bisa diterima? Baik, selanjutnya akan dilanjutkan penampilan bakat dari nomor urut 01. Baik, di sini saya akan menampilkan minat dan bakat saya, yaitu bernyanyi. Saya akan membawakan lagu Bukti dari Virgo. Kau berhasil membuatku tak bisa hidup tanpamu. Menjaga cinta itu bukanlah satu hal yang mudah, namun sedetik pun tak pernah kau berpaling dariku. Dari cantiknya paras dan hati, kau jadi harmoni saat bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak menyelesaikan cantikmu. Kau wanita terhebat bagiku, tolong kamu ucapkan meruntuhkan egoku bukanlah satu hal yang mudah,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah penampilan dari peserta nomor urut 01. Kepada peserta kami persilakan kembali ke tempat.